Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Mbak Vero. Iya. Oke. Dan untuk tujuan GSI itu sendiri Pak, mungkin Pak Johan bisa menjabarkan apa nih goal-goalnya yang mungkin nanti akan didapat dengan siswa mengikuti GSI ini Pak? Oke. Untuk tujuannya sendiri ya, pertama meningkatkan kecintaan dan apresiasi peserta didik terhadap cabang olahraga sepak bola. Yang kedua, meningkatkan kecakapan peserta didik dalam kolaboratif termasuk kooperatif. Oke. Terus ketiga, meningkatkan semangat peserta didik menjaga kesehatan jasmani. Yang keempat, menumbuhkan jiwa sportivitas, kerja keras, disiplin, komunikatif, bersahabat, dan juga menghargai prestasi ya. Oke. Di situ di dalamnya ada tanggung jawab. Nomor 5, mengembangkan bakat dan minat peserta didik sebagai pemain sepak bola. Oke. Yang keenam, mencari atau membina peserta didik yang bertalenta sepak bola. Nah, itu yang terakhir menumbuhkan semangat nasionalisme peserta didik. Nah, jadi itu tadi tujuan-tujuan dari GSI itu sendiri ya, Pak Johan ya. Nah, Pak Johan, ini kan kita sedang dalam masa pandemi. Nah, bagaimana siswa itu mendaftar, Pak? Nah, ini semuanya dilakukan secara online. Oke. Jadi dari tahapan dari bulan Juli yang lalu kita sudah masuk ke tingkat kecamatan melalui online ya. Di situ sudah disiapkan alamannya. Jadi kita tinggal memasukkan nama-nama yang sudah masuk dalam Dapodik ya. Jadi sasarannya itu anak-anak SMP yang sudah masuk Dapodik mulai per 31 Desember 2019. Oke. Jadi ini yang mendaftarkan gurunya atau mungkin siswa sendiri Pak nih Pak? Dari guru. Jadi anak-anak itu yang kelahiran 2006, 1 Januari 2006 dan kelas 8, kelas 9 saat ini di 2010-2021 itu semuanya yang anak laki-laki berhak mengikuti Gala Siswa Indonesia. Oke. Jadi komunikasi antara guru olahraga, kepala sekolah dengan anak itu sendiri sangat diperlukan di sini. Oke. Dan ini pendaftaran sudah berlangsung ya Pak atau sudah terakhir kapan nih Pak? Ini kemarin tanggal 30 itu terakhir diundur jadi tanggal 4. Jadi tanggal 4 kemarin. Tanggal 4 kemarin itu sudah tingkat provinsi, jadi sudah tahapan ke tingkat provinsi. Hari ini mulai penilaian di tingkat provinsi. Oke, jadi hari ini sudah mulai penilaian ya Pak untuk tingkat mulai provinsi penilaian. Ya. Karena sistemnya kan kita online ya, pakai video. Semuanya dilakukan di rumah atau di lapangan terdekat mereka masing-masing. Jadi mereka diambil gambar di lapangan terdekat atau di rumah masing-masing, lalu kemudian dikirim gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, berarti ini peran guru untuk mendampingi siswa berarti Bapak cukup kontinu ya Pak untuk mendampingi mereka ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ya dan Pak Johan, Vero juga ingin tahu nih, sebenarnya siswa yang mengikuti GSI atau Gala Siswa Indonesia ini sebenarnya bisa mendapatkan manfaat apa nih Pak? Ya, untuk manfaatnya sendiri, anak-anak bisa yang pertama mereka yang tadinya mungkin latihan itu kurang maksimal dengan adanya event seperti Gala Siswa ini, tentunya mereka akan meningkatkan kecakapannya lah di bidang sepak bola itu sendiri. Terus semangatnya yang mungkin tadinya apalagi di masa pandemi ya, mau melakukan sesuatu saja terbatas. Nah, iya betul sekali. Dengan pemerintah memfasilitasi ini, mereka akan punya semangat tinggi. Termasuk di sini kan anak-anak nanti yang punya prestasi yang akan terpilih itu akan dikirim ke Jakarta untuk melakukan pembinaan sepak bola lah. Oke, mereka nanti akan dapat pembinaan kalau bisa berhasil gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi yang terpilih itu akan terus ke jenjang berikutnya hingga ke paling ujung gitu. Oke. Nah, Pak Johan ini pengen tahu juga nih pendengar, yang sudah didaftarkan setahu Pak Johan ini sudah berapa siswa Pak? Untuk Lampung Tengah sendiri ya,
untuk Lampung Tengah sendiri untuk tingkat kecamatan itu ada yang ikut serta itu ada 8 kecamatan. 8 kecamatan. Dari masing-masing kecamatan itu kan sudah terpilih 18 orang ya. Setiap kecamatan 18 orang. Oh, setiap kecamatan 18 orang ya, Pak ya. Jadi dari semua sekolah yang ada di kecamatan itu di-online-kan dulu semua. Nanti terpilihlah yang terbaik di antara kecamatan itu 18 itu lanjutkan ke tingkat kecamatan. Ke kabupaten gitu. Di kabupaten ya. Nah, kabupaten memilih yang terbaik juga dari itu ke tingkat provinsi. Nah, sedangkan untuk Lampung Tengah sendiri kita sudah masuk di ada 50 anak yang kita kirim ke tingkat provinsi untuk mengikuti ya seleksi di tingkat provinsi itu sendiri yang dimulai hari ini. Yang dimulai hari ini 50 anak ya, Pak ya? 50 anak dari SMP. Oke, dan Lampung Tengah. Pak Johan, bagaimana nih Pak Johan sebagai guru penjas ya, melihat kesiapan murid-murid atau semangatnya murid-murid dalam mengikuti GS ini seperti apa, Pak? Kalau semangat anak-anak luar biasa ya. Dari 2 tahun yang lalu karena GS ini dimulai 2018. Jadi mereka sudah mempersiapkan dari awal. Bahkan ada anak-anak ini yang sengaja dari SD tertentu yang sengaja masuk ke SMP tertentu yang memang di situ kans untuk mengikuti GS ini sangat tinggi. Mereka berbondong-bondong ke sekolahan itu. Jadi mereka ada yang sengaja masuk ke sekolah tertentu supaya bisa mengikuti ajang ini ya, Pak? Iya, betul. Prioritas untuk mereka, itu besok sepertinya mendukung kita untuk gala siswa gitu kan. Tapi ya kondisi saat ini juga masih kurang mendukung ya Pak ya, pandemi seperti ini. Betul sekali. Iya, namun kalau Pak Johan melihat mereka yang begitu semangat gitu, seperti apa sih Pak Johan menyemangati mereka supaya walaupun pandemi namun kita harus tetap maksimal dalam prestasi. Bagaimana Pak caranya biasanya Bapak? Ya. Kalau kami tetap memberikan pola-pola latihan di rumah ya, artinya tugas-tugas kepada mereka, termasuk kita harus mengevaluasi lewat walaupun hanya sekedar mungkin lewat video atau kita sesekali datang gitu, tetap kita upayakan. Jadi misalkan nih ada tambahan mereka latihan juggling nih di depan rumah, videokan, terus hasil videonya kita suruh kirim ke kita gitu, kita evaluasi. Hal-hal seperti itu kita lakukan gitu, dengan harapan dia tidak hanya terpaku pengennya ke lapangan latihan terus langsung main bareng-bareng dengan anak yang lain kan, dengan kondisi COVID saat ini belum bisa disarankan lah ya gitu kan, maka kita arahkannya ke rumah, ayo latihan yang bisa dilakukan di rumah kan. Di sini juga yang dipertandingkan dalam video ini juga ya teknik-teknik dasar. Teknik-teknik dasar. Jadi teknik-teknik dasar ya Pak. Ini menarik nih Pak. Misalnya teknik-teknik seperti apa Pak yang nanti akan menjadi bahan penilaian dari Dewan Juri Pak? Ya termasuk tadi saya sebutkan juggling ya. Juggling, dalam 30 menit itu anak mampu melakukan berapa kali gitu kan? 30 detik maksudnya. 30 detik ya, berapa kali juggling ya Pak ya? Berapa kali juggling. Terus ada juga kontrol kaki bagian dalam. Kontrol kaki bagian dalam. Luar, terus dribble long pass. Ada juga shooting gitu kan. Terus ada lagi yang secara fisik juga ada di sini, ada jump test, jadi lompat seperti kata itu secara langsung, terus speed test lari 10 meter, kita ambil waktunya di 5 meter itu dia berapa, di 10 meter itu dia berapa. Ada lagi tes yang ilionis itu yang lari bolak-balik yang muter bisa kayak angka 8. Terus termasuk di sini VO2 max-nya pun dites, jadi pakai tes ya. dulu. Jadi teknik-teknik dasar dalam bermain sepak bola mereka juga jadi penilaian dan ini Bapak kasih training-training mereka terus ya Pak ya? Iya betul, masih terus gimana caranya anak-anak Lampung Tengah ini bisa menjadi yang terbaik lah, paling tidak di Lampung dulu lah gitu kan. Betul sekali. Nah, Pak Johan sebagai guru penjas tentu sudah banyak sekali bertemu dengan siswa-siswa yang hobi sepak bola. Seberapa besar potensi kita untuk menelurkan atlet, Pak? Kalau seberapa besar mungkin Lampung Tengah ini gudangnya atlet sepak bola ya. Gudangnya malah ya Pak ya. SSB itu banyak, klub-klub itu banyak di Lampung Tengah. Karena kalau kita bisa berkoordinasi dengan para pelatih di bawah, terutama pelatih usia dini, kita nggak kesulitan mencari bibit.
Oke. Banyak sekali. Karena memang Lampung Tengah banyak ya Pak yang kira-kira akan memungkinkan menelurkan bibit-bibit itu sebenarnya banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Oke. Ya Pak Johan, ini ungkapan hati mungkin dari seorang guru penjas yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa. Support apa nih Pak selain mental? Apakah mungkin perlu support khusus dari pemerintah daerah Pak? Ya, kalau support khusus dari pemerintah daerah itu pastinya ya kita butuhkan ya. Paling tidak dengan adanya mungkin mengadakan event-event gitu, salah satu support itu sendiri gitu. Oke. Itu yang bisa menjadi semangat juga buat siswa ya, Pak ya. Karena anak-anak itu butuh untuk apa ya? Untuk ke sana gitu. Untuk ke sana ya, betul. Iya, untuk bisa ada kegiatan, untuk bisa memotivasi mereka kan dari kegiatan itu sendiri. Betul. Ya, dan Pak Johan mungkin pesan nih sebelum kita closing statement, pesan untuk anak-anak yang akan mengikuti GSI 2020, Pak. Ya. Oke, untuk pesan anak-anak yang akan mengikuti GSI 2020 ya, baik yang sudah lolos ke tingkat provinsi ataupun yang kemarin belum bisa lolos, saran saya yang pertama tetap berlatih ya, terutama skill individu ya harus tetap dimatangkan. Karena apa? Bermain sepak bola itu tidak hanya menang atau kalah, tapi bagaimana main itu jadi bagus, terus dilihat itu indah, kita juga terhindar dari cedera, artinya bahaya-bahaya yang menghantui pemain-pemain sepak bola. Itu perlu latihan-latihan skill yang bagus untuk menghindari itu. Termasuk yaitu jaga protokol kesehatan untuk saat ini COVID-19 itu. Nah, itu tadi pesan-pesan untuk anak-anak didik yang akan mengikuti GSI ya Pak ya? Iya. Bapak Johan, terakhir ini pertanyaan terakhir atau mungkin lebih ke saran ya. Vero minta saran untuk tidak hanya murid-murid tapi juga seluruh pendengar Pemda. Bagaimana kita tetap menjaga kesehatan kita Pak di tengah pandemi? Oke. Untuk tetap menjaga kesehatan di kondisi pandemi ini, yang pertama ya jangan terus meratapi kok seperti ini seperti itu gitu ya. Tetap yang terutama saran saya adalah tetap berolahraga. Karena dengan berolahraga itu kita akan bisa menjaga kondisi badan kita ya Pak ya. Iya, daya tahan, imunitas kita akan terjaga gitu. Cuman ya kita juga harus mampu memilih olahraga yang tidak merugikan kita gitu. Seperti itu. Baik ya Pak Johan, terima kasih sekali untuk kesempatan waktunya. Vero tahu Bapak pasti sedang sangat sibuk mempersiapkan GSI, namun sudah bergabung dengan kami di Rapemda FM. Nah, mudah-mudahan kalau pandemi sudah selesai Bapak bisa berkunjung ke studio kami ya Pak ya. Siap. Ini mungkin ada satu jargon yang perlu didengar para pendengar. Ya. Yang pasti jargonnya untuk GSI saat ini adalah semangat menolak menyerah. Semangat menolak menyerah. Ya, tetap berprestasi dari rumah. Semangat menolak menyerah, tetap berprestasi dari rumah. Terima kasih sekali Pak Johan Kurniawan untuk waktunya. Dan yang pasti sukses untuk GSI 2020. Semoga Lampung Tengah mengukir prestasi yang terbaik ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Johan dan selamat pagi Pak. Ya, pagi.